Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suryanti pada pembelajaran kimia dengan topik konsentrasi larutan. Nah, bagaimana perasaannya hari ini dan semangat belajarnya? Tetap semangat ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konsentrasi larutan. Baik. Nah, izinkan saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, adik-adik mampu mendefinisikan kembali pengertian larutan. Yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan berbagai konsentrasi larutan. Yang ketiga, adik-adik mampu menganalisis konsentrasi larutan. Dan yang keempat, adik-adik mampu mengaitkan konsentrasi larutan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa memperhatikan 4 gambar berikut. Di gambar pertama, adik-adik bisa melihat bahwa ada sebuah atau ada 11 larutan yang dihubungkan dengan baterai. Nah, ternyata bisa menghantarkan listrik. Buktinya mampu menyalakan lampu. Nah, kita akan penasaran nih, kira-kira larutan apa nih yang digunakan dan apakah semua larutan itu bisa menghantarkan listrik ya. Yang kedua, kita melihat gambar ada anak-anak yang lagi bekerja secara kelompok, kemudian lagi mengolah bahan makanannya. Kira-kira kaitannya dengan larutan seperti apa? Yang ketiga, ada gambar apa nih? Iya, betul sekali. Ada gambar susu bubuk. Dan yang keempat ada gambar garam dapur. Nah, muncul beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah 1 sendok bubuk dan 1 sendok garam itu jika dilarutkan dalam air memiliki konsentrasi yang sama? Yang kedua, bagaimana kita menentukan konsentrasi larutan? Yang ketiga, bagaimana hubungan konsentrasi larutan dengan kehidupan kita sehari-hari? Dan yang keempat, apakah semua larutan itu dapat menghantarkan listrik? Nah, supaya kita tidak penasaran lebih lama, yuk kita simak materinya ya. Nah, sebenarnya kata larutan ini bukanlah hal yang baru bagi adik-adik. Seperti misalnya di sini ada gambar garam ketika kita larutkan dalam air. Tentunya adik-adik tidak bisa membedakan lagi kan yang mana garam yang mana airnya. Yang kedua ada gambar cuka. Ada gambar larutan cuka nih ketika kita makan sesuatu yang berkuah, tentunya adik-adik tidak bisa lagi membedakan yang mana kuahnya dan yang mana cukanya. Selanjutnya ada gambar alkohol. Gambar alkohol ini sama juga seperti itu ketika kita larutkan dengan larutan air misalnya, tentu adik-adik tidak bisa membedakan yang mana air, yang mana alkoholnya. Dan yang keempat adalah amonia. Nah, dengan contoh tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa larutan itu adalah campuran homogen. Homogen ini dalam artian larutan yang terlarut dan pelarutnya itu kita tidak bisa bedakan lagi satu sama lainnya. Namun, larutan ini kita bisa bedakan berdasarkan daya hantar listriknya, di mana satu larutan ada yang bersifat elektrolit, yaitu mampu menghantarkan listrik. Di sisi lain ada larutan yang bersifat non-elektrolit atau yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, adik-adik, ini tadi contohnya bahwa elektrolit itu yang sebenarnya bisa menyalakan bola lampu ya. Sementara jika larutannya kita ganti dengan larutan gula, ini tidak bisa lagi menghantarkan listrik, berarti lampunya akan padam. Nah, konsentrasi larutan. Kalau berbicara tentang larutan, tentunya larutan ini memiliki konsentrasi, yaitu molaritas, dan fraksi mol. Seperti apa itu molaritas, dan fraksi mol? Akan lihat pembahasan berikut ini. Nah, adik-adik bisa memperhatikan di slide ini ada 3 rumus yang kita tampilkan.
di mana rumus pertama, kedua, dan ketiga semua menggunakan simbol M besar. Jadi M besar ini adalah notasi yang diberikan untuk konsentrasi molaritas. Nah, gram per mr, jadi gram ini sebenarnya adalah massa, itu dibagi dengan massa molekul relatif, itu dikali 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter, ini merupakan hasil dari perhitungan konsentrasi molaritas. Namun jika adik-adik menemukan soal di mana soalnya tidak menggunakan mililiter tetapi menggunakan satuan liter, itu adik-adik bisa menggunakan perhitungan yang kedua. Nah, berbeda yang ketiga. Yang ketiga ini ada persentase dikali massa jenis dikali 10 dibagi mr. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk molaritas konsentrasi aja nih yang ketiga ini. Jadi nggak akan lari kemana-mana. Adik-adik langsung lari ke mall dulu mencari mall. Jadi mencari mallnya itu sudah pasti tahu ya, yaitu dengan cara menentukan atau menghitung dari massa dibagi massa molekul relatif atau massa dibagi dengan massa atom relatif. Nah, di slide berikutnya ada perhitungan molalitas. Di molalitas ini adik-adik akan menghitung konsentrasi larutan dengan melibatkan massa pelarut. Nah, massa pelarut yang kita gunakan adalah satuan gram. Jadi perhitungannya sama dengan molaritas, hanya saja yang kita ganti adalah volume dalam satuan mililiter kali menjadi massa pelarut yang dalam satuan gram ya, atau bisa menggunakan kilogram. Selanjutnya yang ketiga adalah fraksi mol. Fraksi mol ini agak berbeda dengan perhitungan formula tadi. Nah, untuk fraksi mol kita akan berhitung atau bermain di seputaran mol, bukan seputaran mol kota kita ya, tapi molnya kimia. Nah, yang pertama ini ada Na, yaitu Na dibagi Na ditambah Nb. Na ditambah Nb tidak ada Nc karena yang terlibat dalam larutan itu hanya dua saja, dua senyawa saja ya. Nah, jika Na yang di atas berarti Na inilah yang kita akan tentukan fraksi molnya. Demikian juga untuk rumus yang kedua itu berlaku untuk 3 zat dan yang terakhir berlaku untuk beberapa zat. Jadi bisa dikondisikan dengan soal nantinya yang akan adik-adik temukan. Baik. Nah, untuk sebagai latihan di rumah, adik-adik bisa memperhatikan 3 soal berikut ini. Nah, dari 3 soal berikut ini nanti kita akan bahas penjelasannya di video selanjutnya. Jadi silakan jangan sampai ketinggalan ingin mencetakkan jawaban adik-adik dengan soal berikut. Nah, sebagai latihan juga adik-adik bisa melihat di link kita yaitu http://www.belajar.kemdikbud.go.id, di mana ini adalah portal rumah belajar yang bisa adik-adik akses secara gratis di rumah. Dan yang belum mendownload di aplikasi smartphone atau Android-nya silahkan ya. Nah, ini bisa diakses setiap saat, kapan saja dan di mana saja. Adik-adik bisa belajar secara mandiri, menemukan sumber belajarnya, menemukan video-video pembelajaran yang bisa membantu adik-adik belajar di rumah. Nah, untuk selanjutnya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat belajar.